Oke, kita sekarang berada di kolam renang Maharani Sport Club, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kita coba kulik tentang pemilu. Bersama dengan Dr. Sony Sumarsono, mantan Dirjen Otda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Salam sehat, Pak Sony. Sehat, ya. Terima kasih. Iya. Sehat, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Untuk sehat pemilu. selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Sony, kita lagi ngulik pemilu. Iya. 14 Februari sudah berjalan pemilu. Iya. Pandangan Pak Sony gimana, Pak, pelaksanaannya, Pak? Baik, saya kira terima kasih. Selamat sore. Ini Dulbar Ngulik ya, Dulbar Ngulik. Dan para pemirsa semuanya. Menurut pendapat saya, pemilu berjalan dengan baik dan saya bangga atas partisipasi masyarakat yang datang cukup banyak dan tertib ya. Di beberapa tempat saya kira saya mengamati sendiri ya. Saya apresiasi mengenai hal itu ya. Yang kedua, setelah pemilu berjalan, itu saya lihat ya suasana cukup memanas akibat dari berbagai perbedaan yang kemudian dipersepsikan sebagai suatu kecurangan sampai kepada kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan akibat daripada IT di KPU namanya Sirekap, dan itu yang kemudian menimbulkan suasana panas. Dan hari ini saya ingin mengatakan sebelum 20 Maret 2024 bagaimana dilansir Ketua KPU belum ada pemenangnya ya. Hasilnya belum ada sampai ada pengumuman resmi dari KPU setelah selesai real account-nya. Siap. Kalau menurut KPU perhitungan akan dilakukan secara manual apabila Sirekap ini masih belum bisa maksimal gitu ya, Pak ya? Saya kira ada memang problem isu mengenai kecurangan yang sangat merebak sekali, apalagi di media sosial, saudara sekalian. Saya kira itu penting disikapi. Menurut saya ada dua lini yang harus disikapi. Satu adalah kecurangan di lapangan, ya, baik proses yang terjadi sebelum di TPS dan kemudian kejadian di TPS sendiri, berarti perilaku yang di bawah. Yang kedua adalah ya audit forensik IT terkait dengan Sirekap, di mana saya juga melihat berbagai berita dan sudah mencoba sendiri, memang terjadi penggelembungan angka. Jadi kalau di TPS itu maksimum adalah 300. Tapi ada yang 600, 800 dan seterusnya pada kubu paslon 002. Dan ini pasti ada sesuatu yang salah di dalam sistem itu sendiri. Cuma celakanya adalah ketika quick count kemudian dimulai dan menangkan kubu 02, si kubu 02 ini sudah deklarasi seolah-olah. Padahal itu tidak menjadi dasar quick count itu sebagai bukti yang sah bahwa paslon itu sudah menang atau belum. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan adanya deklarasi paslon 2 terkait dengan seolah-olah sudah menang. Karena kemungkinan bisa saja terjadi real account-nya angka bisa terbalik karena kecurangan-kecurangan yang bisa dibuktikan. Tim IT 01 dan 03 itu telah memberikan satu bukti-bukti luar biasa kecurangan dari pengumpulan data C1 dan kemudian melakukan analisis mengenai sistem IT dengan berbagai kelemahannya, mengapa terjadi penggelembungan ya suara, itu juga sudah sedang dipelajari, dianalisis dan seterusnya. Oleh karena itu kemungkinan besar ya bisa saja angka yang di quick count itu berbeda dengan real count setelah kecurangan-kecurangan itu kemudian mampu dibuktikan. Dan sehingga menurut saya putaran kedua itu
masih terbuka kemungkinannya. Oleh karena itu saya berharap memang semua pada tenang dulu, sabar menunggu sampai 20 Maret KPU resmi mengumumkan. Kalau menurut Bapak, setelah DKPP memberikan sanksi tegas secara keras ya, nah itu harusnya bagaimana sih langkah KPU, Pak? Sebenarnya DKPP itu memberikan sama dengan MK-MK ya dulu, sanksinya adalah etis. Yes. Etis itu lalu follow up-nya adalah pemberhentian ketua MK, ya, Paman Usman. Udah, itu yang tepat adalah itu. Yang kedua, DKPP kemudian memberikan sanksi yang sama terhadap KPU. Karena dia adalah penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu dan juga pelanggaran kode etik. Seharusnya telah keluar keputusan DKPP tersebut, ketua KPKU harusnya diberhentikan dan diganti, dan sampai hari ini tidak diganti, dan sehingga akhirnya keputusan DKPP seolah-olah diabaikan, dan ini yang menjadi hal yang tidak benar sebenarnya. Ya, apakah bisa mengarah ke eliminasi salah satu paslon itu, Pak? Oh, diskualifikasi. Diskualifikasi. Nah, diskualifikasi itu hanya dimungkinkan apabila terjadi pelanggaran secara TSM. TSM ini adalah pelanggaran atau kecurangan yang sifatnya terstruktur. Ya, terstruktur itu melibatkan berbagai pejabat pemerintahan, ya, terutama di dalam kecurangan tersebut, yang bisa dibuktikan. Yang kedua adalah sistematis, ya, betul-betul logika berpikirnya, sekuennya bisa ditelusuri, memang sudah benar-benar secara sistem ya curang gitu kan. Dan yang ketiga adalah masif itu terjadi di sebagian besar daerah pemilihan, ya. Misalkan sebagian besar provinsi terjadi kasus yang seperti itu. Nah, kalau TSM, maka hukumannya ya satu, ya paslon yang bersangkutan harus didiskualifikasi. Dan ini salah satu paslon KPU ini sudah masuk mengarah ke arah diskualifikasi belum? Atau Belum. TSM? Belum ya? Belum, saat ini statusnya kita hargai KPU sedang menyusun yang namanya menyelesaikan rekapitulasi manual berjenjang. TPS sudah selesai, sekarang baru sampai level kecamatan, kemudian di level naik kabupaten kota, kemudian provinsi, dan akhirnya ke pusat. Dan itu butuhkan waktu semuanya bisa 1 bulan lebih. Let's say ya 2 bulan sebenarnya seluruhnya ya proses dari TPS sampai ke perhitungan manual tersebut. Bahkan kemarin karena banyak protes mengenai Sirekap, ya, terjadi berbagai penggelembungan, kemudian angka seksak itu di input 01 yang naik justru 02, kemudian terjadinya lock, jadi artinya angka paslon 02 itu sepertinya di lock gitu, 58%, ya walaupun dia 01 naik turun suaranya, kalau 01 naik atau 03 naik harusnya 02 turun kan, tapi tidak terjadi naik turun. Nah, ini berarti di lock atau terkunci. Apabila ini terjadi seperti ini, ya pasti audit forensik juga terjadi, ya. Nah, karena situasi diprotes kiri kanan, apalagi mendapat surat resmi dari PDIP supaya Sirekap dihentikan, kemudian ini menjadi satu hal yang harus direspon. Cuma sayang responnya KPU, yang dihentikan bukan Sirekapnya sebenarnya, yang dihentikan adalah perhitungan manualnya di kecamatan. Sampai tanggal 20 Februari itu dihentikan 2 atau 3 hari. Sebenarnya harusnya perhitungan manual kecamatan tetap berjalan, ya. Yang dihentikan itu adalah Sirekapnya supaya ada audit forensik. Dan inilah yang saya khawatir, dihentikannya rekap kecamatan itu ada sesuatu skenario lain yang kemudian terjadi sebagai upaya untuk perbuatan kecurangan yang lain. Saya kira itu yang memang patut dicurigai, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika penghentian perhitungan manual di kecamatan. Menurut saya tidak logis penghentian tersebut. Yang masih jadi bikin bingung masyarakat salah satunya ini, Pak. Sebetulnya ini kecurangan, betul-betul ada kecurangan atau indikasi? Karena belum ada
keputusan curang apa enggak sini gitu kan? Oke. Itu gimana itu Pak? Begini, kecurangan. Jadi bahasanya kalau ada sengketa itu kan ada Bawaslu yang menyelesaikan. Betul. Maka setiap kabupaten kota kan ada Bawaslu kabupaten kota. Lalu dia bersidang menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat yang disebut dengan kecurangan, termasuk money politik dan seterusnya. Itu biarlah di masing-masing diselesaikan secara tingkatan. Kalau itu kira-kira lintas kabupaten ya di provinsi, kemudian kalau nasional ya di pusat dan seterusnya. Ini proses ini sehingga pembuktian kecurangan itu di dalam berbagai sidang di Bawaslu tersebut. Ya saya kira gitu. Nah sampai kepada pembuktian ya nanti apakah kalau di nasional sudah diputuskan tidak ada kecurangan lantas kemudian semua selesai, belum. Jadi masih ada kemungkinan juga namanya sengketa, ya sengketa hasil, ya hasilnya. Nah, sengketa itu biasanya dilakukan oleh MK, ya Mahkamah Konstitusi. Itulah kemudian pembuktian kecurangan dilakukan secara final apakah hasil ini bisa diterima oleh ketiga paslon ataukah ada yang kemudian tidak bisa menerima. Disitulah adu argumentasi, adu bukti dan seterusnya. Jadi kan bisa saja terjadi kalau memang MK bisa kemudian memutuskan bahwa sedang terjadi proses kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, bisa saja pemilu itu dilakukan kemudian diskualifikasi. Tapi umumnya menurut saya, perkiraan saya, kalau terjadi di MK nanti kemungkinan besar keputusannya ada di beberapa TPS yang harus dilakukan perhitungan ulang, bisa juga dilakukan pemilihan ulang. Ya, saya kira itu kemungkinan besar. Jadi sebelum sampai kepada diskualifikasi. Kalau jumlahnya puluhan ribu TPS dilakukan pemilihan ulang, bisa juga. Kalau itu jujur dan adil. Sebelum masuk putaran 2 ya? Sebelum hasilnya bisa merubah. Yang semula menang 1 putaran bisa berubah menjadi penyelenggaraan pemilu 2 putaran karena tidak ada yang mencapai lebih dari 50%. Jadi kemungkinan ini masih terjadi. Apalagi kalau kita lihat kesiapannya tim 01 dengan tenaga ahli IT yang luar biasa, yang umumnya dulu adalah tenaga ahli IT-nya Pak Prabowo. Nah, sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti dan bahkan terakhir saya dengar 01 itu bisa menyampaikan temuan hasil C1 internal itu sampai 01 dapat suara 57%. 57%. Berarti kan tidak mungkin kemudian 02 juga 58% tidak bergeser. Iya, betul. Mau nggak mau dia harus juga turun. Nah, sehingga putaran 1 dimenangkan oleh 57% kalau itu angkanya benar. Betul. Yang jelas hari ini KPU Quick Count memenangkan Pak Prabowo, tapi internal daripada TPN-nya Amin memenangkan Anies. Dan inilah kemudian akan adu argumentasi, bukti-buktinya. Nah, lucunya kenapa berbeda? Wong sama-sama berdasarkan C1. Betul. Ya tak? Dua-duanya kok bisa berbeda? Di mana perbedaannya? Inilah kemudian menjadi masalah. Betul. Saya kira gitu, kemungkinan besar panas kalau ini memang tidak ada yang menjembatani dengan kesepahaman yang sama diikuti dengan kejujuran dan keadilan dalam proses yang ada di KPU. Jadi real count-nya 20 Maret nanti ya Pak ya? Tetap ya? Real account 20 Maret sehingga atau 20 Maret juga ya kemungkinan diumumkan. Ya, sehingga kalau mau deklarasi sebaiknya ya 20 malam atau tanggal 21. Itulah betul-betul menang prosesnya sebenarnya setelah perhitungan real account dari KPU. Dan nggak ada sengketa juga ya? Bisa saja setelah diumumkan oleh KPU, kemudian kan ada proses bisa nerima atau nggak nerima. Nah, ketika nggak menerima, salah satu atau 2 paslon atas hasil yang diumumkan oleh KPU, dia bisa menggugat di MK. Nah, keputusan MK itu menjadi final binding kan? Itu dia akan harus dilaksanakan. Apakah pemilihannya diulang, ataukah perhitungannya diulang, atau bisa diterima secara bulat. Saya yakin ini masih cair. Karena itu teman-teman harus tetap semangat. Ya, tidak usah kita ramaikan pesta kemenangan dengan deklarasi karena memang pemilu belum final.
yang final adalah quick account-nya, dan quick account bukanlah menjadi dasar hukum sebuah statement kemenangan. Jadi cukup menjadi referensi individual saja. Tapi yang nanti kita jadi pegang adalah real account KPU. Oke, kita akan berlanjut membahas tentang pemilu. Kita akan ngulik terus sampai 20 Maret nanti apa hasilnya, semoga dengan hasil yang memuaskan semua pihak. Terima kasih Pak Sony.